Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana saya Breda Triwitosari di acara Pojok Bincang dan Baca yang disupport oleh SMK Sriwedari Malang. Siang ini kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu Mas Ervin. Selamat datang Mas Ervin. Beliau ini adalah seorang guru, kemudian seniman, dan juga seorang barista. Gitu ya? Oh, penjual kopi aja ya, enggak barista ya. Penjual kopi aja. Yeah. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin kita ini langsung saja ya. Mas Ervin ini siapa sih Mas Ervin ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail siapa sih Mas Ervin ini? itu pertanyaan simpel tapi berat. Itu berat ya, Ya, dan panjang ya. Karena umum Mbak, Ya. seseorang itu tidak mengenali dirinya sendiri. Oh gitu. Jadi seperti itu. wawancara ya ini. Penerimaan di perusahaan mana gitu ya? Ya, jangan masalah. Nama saya sebenarnya, nama asli saya Ya. yang diberikan orang tua itu Ervin Lukmanul Hakim. Cuma saya lebih sering untuk memakai Ervin Pamflek itu di medsos saya. Di medsos. Iya. Oke. Ya, biar gampang aja. Karena teman-teman saya nggak jarang yang tahu nama asli saya, taunya kan Legi. Jadi panggilannya banyak ya ini ya? Banyak. Ada nama saya, ada yang manggil Ervin, nama asli Oke. saya, kemudian Evin, kemudian ada yang manggil saya Legi, Iya. John, kemudian ada yang manggil saya Sayang juga ada. Oke. Dan di lingkungan berbeda-beda ya? Iya. Oke. Tergantung. Jadi kalau ada yang manggil dari dimana, berarti saya tahu identitasnya yang manggil saya itu Di lingkungan mana siapa. gitu ya? Berarti enak kan? Iya. Bisa berubah-ubah. Maksudnya Oke. berubah-ubah etika saya. Oh, kalau ada yang manggil Ervin, saya harus gimana? Oke. Gitu. Oke, kemudian mungkin bisa diceritakan Mas Ervin ini apa mungkin sebagai guru, kemudian sebagai seniman itu di mana, bagaimana, kemudian barista itu sendiri itu bagaimana juga. Penjual kopi, Mbak. Oke, penjual kopi, kembali ke Jangan penjual barista, kopi. ya. Oke. Barista itu berat. Oh, berat ya. Saya Oke. belum level barista saya. Oke. Oke, Mbak. Kalau saya terjun di, maksudnya kok terjun di sakit nanti. Kalau saya berkecimpung di dunia pendidikan, itu sebabnya ya memang ada keterpaksaan juga, ada dorongan Dari orang yang tua? dipaksa. Ya itu jelas. Oh, Soalnya saya lulus MAN, Madrasah Alias harus disuruh kuliah. Kuliahnya pun harus yang ada pendidikannya. Maksudnya akta 4. Ya itu yang nanti kalau lulus harus ngajar. Mhm. Ya tidak apa ya, maklum istilahnya maklum, kedua orang tua saya ini kan juga guru. Jadi otomatis kan kalau saya kan maunya saya lebih dari guru. Dosen? Enggak. Oh, bukan. Suaminya guru. Oh, suaminya guru. Itu lebih dari guru ya? Oh, iya, iya. Jadi Iya, iya, iya. Bercanda. Nah, akhirnya setelah lulus pun, nah ini ceritanya korelasinya nanti itu ketika saya dari 3 ini yang saya dapat itu ketika saya kuliah. Saya ini kuliah jurusan bahasa Arab, Mbak. Pendidikan bahasa Arab, tapi yang saya geluti atau yang saya berkecimpung itu ada di guru. Guru pun bukan guru bahasa Arab. Oh. Kemudian pegiat seni. Kemudian sama penjual kopi tadi kan nggak ada materi 2, otomatis yang 2 ini aja guys. Yang 2 ini yang dominan ke saya ini nggak ada di kuliah saya, mata kuliah saya nggak ada. Tapi cuma akhirnya soft skill kalau kita bilang hard skillnya kan kalau kita di kelas, tapi soft skillnya kan kalau kita di luar kelas. Nah itu yang memang perlu diasah juga. Jadi ketika saya kuliah boleh nyebut instansi ini? Boleh ya? Boleh. Ya, di kuliah di perguruan tinggi X. Oke. Nah itu saya aktif di seni peran, teater, kelompok teater. Nah akhirnya yang sampai sekarang ini saya aktif di dunia seni peran itu. Dan kalau barista atau penjual kopi ini karena sebenarnya bingung aja
Bingungnya apa? Saya dulu memang suka kopi, dan saya jatuh sakit pun karena kopi. Nah, akhirnya kan ketika mahasiswa akhir dari mahasiswa butuh income atau uang tambahan. Otomatis saya harus pilihan paling enak ini dodolan kopi. Waktu itu masih belum hits kopi yang sekarang, yang kedai kopi yang ada manual brew-nya, latte-nya. Kalau dulu kan ya jualan di pinggir jalan, kopi itu brew, kopi saset dan lain sebagainya. Itu pernah saya lakukan. Jadi sebenarnya di pendidikan juga pun itu saya sebenarnya nggak linear juga. Nggak linear dengan pendidikan, dengan apa yang saya dapat di kuliah di universitas. Jadi kalau saya ambil jurusan bahasa Arab, saya ngajarnya malah ngajar bahasa Indonesia. Malah ngajar bahasa Indonesia. Itu pun gini, waktu itu saya harus disuruh, pokoknya nanti kamu suatu saat harus ngajar di sekolahan. Nah, itu sebenarnya akhirnya ketika saya muda itu kan saya punya idealis. Aku nggak mau jadi guru, aku nggak pengen jadi. Makanya ini saya bilang saya terjun di pendidikan itu terpaksa. Nah, kenapa kok akhirnya saya terpaksa terjun di jadi pengajar lah istilahnya. Nah, itu pun yang saya ajar itu bukan pendidikan formal, tapi yang non formal. Jadi saya ada lembaga sekolah kejar paket, saya aktif di situ. Kemudian saya juga istilahnya privat. Maksudnya ini kan nggak formal. Jadi tentor ya? Jadi itu yang mungkin akhirnya awalnya saya terpaksa, tapi akhirnya mending baik kalau memang saya terjun di dunia pendidikan atau sebagai pengajar, ternyata saya lebih suka di les privat itu tadi sama sekolah non formal itu tadi. Nah, yang penting kan sudah menggugurkan kewajiban saya sebagai anak nanti. Sebagai anak yang berbakti ya. Pokoknya aku tuh ngajar, saya sudah ngajar kalau ditanya. Ngajar ini. Oh, gitu. Akhirnya ya wes itu. Itu sepintas istilahnya kegiatan-kegiatan yang saya geluti sekarang saat ini. Oke. Jadi kalau untuk di bidang seni itu sendiri, seperti apa? Kalau seni itu tadi ya, saya sebenarnya mulai SMP. SMP itu saya suka dengan bermain kata-kata, maksudnya diksi ini digabung dengan diksi ini, kemudian kok artinya lucu, menarik. Akhirnya saya sering nulis. Waktu itu nulisnya ya nulis puisi lah, maksudnya dengan perbendaharaan kata saya yang seadanya dulu, gitu. Kemudian saya kembangkan di SMA waktu itu. Tapi karena waktu itu saya otomatis usia SMA kan usia untuk show up jati diri kan. Aku ini nulis sih. Jadi sampai kata-kata kotor pun saya taruh di tulisan-tulisan saya. Akhirnya pernah dibaca oleh guru? Enggak. Oh. Orang tua. Itu apa guys, dimarahin dia. Habis itu nggak nulis lagi. Habis itu nulisnya yang melo-melo lah, drama cinta, maksudnya drama percintaan anak muda kayak gitu. Tapi lama-lama gak seneng aku lagi alay gitu ya. Mini-mini gini. Terus akhirnya nggak nulis lagi. Waktu itu masuk kuliah. Kemudian teman-teman saya banyak yang saya mengenal seni kan di lingkungan kampus saya. Jadi di situ saya belajar lebih lagi. Kemudian ada rekrutmen kelompok teater. Grup teater akhirnya saya ikut, saya kembangkan lagi di situ. Mulai nulis lagi, kemudian ketambahan seni peran itu tadi. Nah, itu yang saya geluti sampai sekarang. Jadi lebih dominan ke seni peran gitu ya? Iya, sebenarnya ke seni peran. Aktifnya di situ, soalnya nggak maksudnya nggak banyak keluar uang. Tapi keluar keringat. Iya. Waktu dulu kan ekonomi, ya saya sempat masuk jurusan ekonomi tapi ekonomi lemah. Nah itu untuk
eh, background dari saya Di bidang seni. di bidang seni saya. Oke. Kemudian untuk yang baristanya sendiri? Kalau barista sendiri sebenarnya itu juga waktu itu saya terpaksa. Mhm. Terpaksanya apa ketika akhir-akhir kuliah itu kan harus ada pemasukan tambahan. Nah, akhirnya saya terpaksa jualan kopi sama teman saya. Waktu itu belum ada kopi yang dengan berbagai metode, kopi jenis apa belum, masih kopi tubruk sama kopi susu sama kopi saset dan lain sebagainya. Lalu ketika teman saya datang ke Malang mau bikin kedai, kemudian kebetulan dia pernah kerja di hotel, jadi mengerti seluk-beluk tentang kopi, mulai dari jenisnya, rasanya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, kemudian metode penyeduhannya gimana, penyajiannya kayak apa. Nah, itu akhirnya saya di situ belajar. Nah, itu yang sampai saat ini saya yang terlibat di penjualan kopi itu backgroundnya dari situ. Sebenarnya kalau digabungkan tiga-tiganya dengan pendidikan formal saya nggak ada yang masuk, soalnya kan saya jurusannya bahasa Arab, Mbak. Iya. Jadi nggak ada ngajar bahasa Indonesia, itu pun di non formal. Kemudian aktivitas selain pendidikan ya seni drama, kemudian jualan kopi kan nggak masuk. Maksudnya nggak nyambung. Enggak, Gitu. iya, oke. Kemudian kita ke ini Mas, ke pendidikan saat ini. Kalau menurut Mas Elvi sendiri untuk pendidikan sekarang ini gimana sih? Ini kalau ngomong pendidikan saat ini ya lebih bagus entah dari segi materi, kemudian dari teknologi itu lebih baik dari tahun-tahun apalagi zaman saya. Alat pendukungnya gitu ya? Alat pendukungnya lebih Oke. mudah. Anak sekarang misalnya usia SD pun kelas 5 lah, ditanya sesuatu yang belum dia dapat di sekolah, kemudian kita tanya, kamu tahu, misalnya dia nggak pernah, kamu tahu vasektomi itu apa? Dia pasti akan tahu, cepat akan tahu. Karena apa? Dia otomatis pegang gadget, ada Google langsung googling. Nah, itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih canggih, lebih baik. Cuma kan segala perkembangan teknologi itu pasti ada plus minusnya. Kita dulu pun juga ada metode-metode pembelajaran, kita pun juga ada plus minusnya. Nggak ada yang baik toh, nggak ada yang buruk, nggak ada. Tinggal mana ini dari sudut pandang mana ini yang baik harus diambil. Oke. Kemudian kalau bagaimana sih itu tadi untuk pendidikan masa kini ya, untuk sekarang ini. Kalau untuk korelasi profesi sendiri seperti Mas tadi guru dengan menjadi seorang seniman, kemudian menjadi seorang barista, itu bagaimana itu? Kalau saya setelah menyendiri, merenung, meratapi nasib, Bersemedi gitu ya? Sebenarnya korelasinya pada etika aja. Jadi poin utama dari 3 yang saya geluti itu, poin utamanya adalah etika. Jadi soalnya dari 3 yang saya geluti ini, interaksinya langsung dengan orang lain. Misalnya saya ngajar, meskipun privat pun kita harus kan bertatap muka. Jadi kita harus punya etikanya kepada anak yang saya ajar ini kayak apa. Kemudian ketika di sekolah non formal itu saya harus seperti apa. Apakah saya harus sama dengan apa yang saya sampaikan, harus sama dengan formal. Kemudian look saya atau wujud penampilan saya ini harus kayak orang-orang formal. Ternyata enggak. Ya akhirnya saya beradaptasi, menyesuaikan istilahnya sumber daya mereka. Jadi misalnya saya menerangkan A, kalau saya pakai metode formal nangkep enggak? Nah di
sini kan saya harus harus bisa mencari jalan untuk bapak-bapak atau anak-anak ini bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Nah, otomatis kan di situ saya harus punya etika cara penyampaiannya, transfernya itu attitude-nya kayak gimana. Kemudian di seni peran pun juga itu teater. Jadi karena itu adalah melibatkan orang banyak, ketika saya terjun situ saya harus punya etika. Misalnya ambil contoh aja gini, ketika proses latihan, saya mau bergurau dengan Bu Reda misalnya, kemudian saya mau bergurau dengan Mbak Fira, otomatis kan gurunya, cara saya penyampaiannya harus beda. Jadi enggak harus semua sama rata, enggak. Jadi saya harus paham siapa saya menghadapi siapa ini. Jadi toh kalau misalnya skill berperan saya itu bagus misalnya, tapi saya tidak punya etika, otomatis orang-orang enggan kerja dengan saya, berproses dengan saya pasti nggak mau. Itu sudah seleksi alam. Kalau misalnya ada seorang aktor seperti itu, pasti dia tidak akan lama, bertahan lama gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya orang-orang ngomongnya unggah-ungguh gitu ya. Unggah-ungguh, iya, betul. Nah, itu kan kalau dari istilah religinya kan tidak akhlak. Itu harus ditanamkan itu. Kemudian saya jualan kopi juga gitu. Saya harus tahu mana pelanggan yang enak diajak guyon, diajak komunikasi yang enak, mana yang dia nggak mau diajak komunikasi, itu harus tahu. Nah, dari dua ini, maksudnya dari saya jualan kopi, saya ngajar ini, bekalnya paling utama ya ini, saya di seni peran ini, saya berangkatnya malah dari yang seni peran. Iya, soalnya ketika waktu itu saya memang grogi kalau di depan orang banyak, akhirnya ilmu teaterku tak tokno. Oh gitu. Jadi macam aku berteater gitu aja. Oke, saya sekarang berperan menjadi guru. Gitu. Akhirnya lama-kelamaan alhamdulillah sudah lancar. Ya. Jadi malah semua dasarnya malah dari seni peran, kemudian dibawa ke dunia pendidikan dan di dunia kopi ini tadi ya. Bukan dari pendidikan kemudian dibawa ke seni peran dan dunia kopi, tapi malah dari dunia perannya sendiri ya. Kalau dari pendidikan otomatis saya mulai dari kecil kan yang saya ambil sebagai prinsip itu etika. Jadi saya harus punya etika ketika saya berseni peran, saya harus punya etika ketika saya berjualan kopi, bisnis. Nah, itu kan semua korelasinya dari tiga ini, yaitu tadi saya ambil satu benang merah. Di situ poin utama yaitu etika. Karena ilmu, meskipun ilmunya tinggi, skillnya bagus, tapi kalau tidak ada etika ya tidak bisa mendukung skill ini tadi, ilmu tersebut. Oke, luar biasa ya. Kemudian untuk harapan Mas Ervin sendiri untuk ini generasi mendatang nih, kan ini sudah generasinya sudah menganjak ke 500, seperti itu bagaimana? Kalau harapan saya apa ya Pak? Ya semoga generasi ini baik-baik saja. Baik-baik saja ya? Baik-baik saja itu maksudnya dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya. Ya itu aja, sehingga dia bisa bermanfaat bagi nusa bangsa. Gitu ya? Bangsa Indonesia, negeri tercinta. Atau mungkin ada pesan gitu atau ke generasi muda saat kalau ini? Kalau saya ya gini ya, kalau saya berpesan, saya nggak ada kata-kata itu, cuma ya itu tadi, semoga generasi ini baik-baik saja, Pak. Yes, kalau suruh berpesan pada generasi muda ya pesan saya cuma satu, jadi diri sendiri aja, nggak perlu kamu menyamar gini. Jadi diri sendiri itu adalah jati dirinya aja. Tapi kalau dibutuhkan untuk terpaksa menjadi orang lain ya nggak masalah. Seperti saya tadi ngajar, kalau saya ngajar kan saya
saya pertama itu saya menjadi orang lain. Iya. Tapi bukan itu prinsipnya. Misalnya kalau kamu nggak punya uang, ya wis kamu nggak usah pinjam uang sana sini untuk gengsimu, untuk kamu. Misalnya kalau saya lihat dari sekarang kan karena tuntutan gengsi, tongkrongan, padahal nggak punya uang, dia datang ikut nimbrung nongkrong, padahal uang dari uang pinjam temannya itu jangan. Akhirnya jadi diri sendiri apa adanya. Nggak usah ngotot gitu Iya, ya. nggak usah ngotot. Ngototnya dalam hal-hal yang baik aja. Oke. Jadi itu ya. Jadi tadi Mas Ervin sudah mengungkapkan bahwa pendidikan di masa sekarang itu lebih bagus, Lebih ya kan? bagus, benar. Semua sudah mendapat sarana prasarana pendukung itu lebih baik dari Lebih baik. mungkin zaman saya mungkin ya. Zaman saya ya. Nggak mau jawab. Nggak jadi zaman kita ya, zaman saya gitu ya. Kemudian tadi untuk korelasinya antara di dunia pendidikan, di seniman, kemudian di barista adalah bahwa kita harus memiliki etika mempunyai yang baik. attitude yang baik, Iya. sehingga kita bisa bertahan dalam sebuah dunia begitu ya. Betul. Oke, baik. Kemudian untuk harapannya untuk generasi muda, bahwa harapannya ya semua baik-baik saja. Semoga semua baik-baik saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Ervin, terima kasih kedatangannya. Terima kasih, Jangan Bu Reda. kapok-kapok ke sini ya. Terima kasih Bu Reda. Ya. Terima kasih Sri Wulandari Ya. yang sudah mengundang saya. Pokoknya jangan kapok ya. Iya. Oke. Iya. Baik, demikian sesi pojok bincang dan baca di SMK Sri Wulandari Malang. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan tema-tema luar biasa yang lain. Saya tutup bincang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.